diawali dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Yunyong. Dia sedang mengajari ibunya yang tunarungu belajar bicara. Karena sebentar lagi ibunya harus bekerja, demi memenuhi biaya rumah sakit ayahnya. Ibunya ingin Yunyong fokus dengan sekolahnya. Namun Yunyong tetap akan bekerja, karena dia menyukai pekerjaannya. Ibunya juga mempunyai penyakit asma. Di usianya yang masih muda, dia harus merawat ibunya yang sakit dan membiayai ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Esoknya Yunyong bekerja sebagai barista dan ternyata Yunyong memutuskan untuk putus sekolah. Tanpa sepengetahuan ibunya, dan hanya fokus bekerja untuk membiayai obat ibunya dan ayahnya. Namun dia akan tetap belajar demi bisa menjadi pegawai negeri. Suatu saat nanti di sisi lain ibunya mulai bekerja sebagai penjahit. Di selat pekerjaannya dia melihat pesan dari Yunyong yang mengirimkan foto mereka berdua. Hal itu membuat ibu tidak fokus dan tidak sengaja melukai tangannya. Tak lama kemudian Yunyong menyusul ibunya dan meminta bos ibunya untuk menjaga ibunya. Karena ibunya punya banyak kekurangan. Esoknya saat sedang bekerja tiba-tiba sang bos menghampiri ibu Yunyong dan mengatakan bahwa Yunyong sangat cantik mirip dengan ibunya. Ibunya sangat senang putrinya dipuji. Namun tak lama kemudian bos meminta ibu untuk menikahkannya dengan Yunyong dan menjamin bahwa dia akan membuat Yunyong bahagia setiap malam. Mendengar itu, ibunya sangat emosi dan menamparkan tangannya ke muka si bos. Malamnya ketika Yunyong sedang pulang ke rumah tiba-tiba diikuti seorang pria. Menyerangnya dari belakang hingga beberapa waktu kemudian. Dengan tatapannya yang kosong, baju dan celana yang kenakan sudah terbuka. Dia sudah berada di semak-semak. Yunyong telah kehilangan keperawanannya oleh bos ibunya di malam itu. Bahkan si bos mengancam akan memperkosa dan membunuh ibunya jika kejadian itu dia laporkan ke polisi. Mendengar hal itu, saat si bos berjalan meninggalkan Yunyong, Yunyong langsung menyerang pria itu dari belakang menggunakan batu dan memukul terus-menerus dengan batu tersebut sampai mati. Singkat cerita Yunyong akhirnya tertangkap oleh polisi. Karena kasus pembunuhan bos gila itu, pengacara Yunyong pun tidak dapat berbuat banyak pada kasus ini. Sekalipun apa yang dilakukan Yunyong merupakan pembelaan diri namun hal itu tidak dapat dikatakan pembelaan diri. Karena berujung pembunuhan. Selain itu untuk meringankan hukum yang didapat oleh Yunyong, pengacara bisa saja mengatakan bahwa Yunyong telah diperkosa dan dilecehkan. Namun karena sebelum kejadian Yunyong sudah saling kenal dengan si pemerkosa itu, maka para juri yang hadir dapat berpersepsi lain. Satu-satunya cara yang terbaik bagi Yunyong adalah meminta bantuan kepada Komnas Perempuan atas insiden pemerkosaan yang dialaminya. Akan tetapi, Yunyong tidak siap untuk berbicara tentang apa yang telah dialami. Karena dia tidak suka menjadi pusat perhatian dan tidak mau orang tahu bahwa dirinya sudah diperkosa. Memutuskan untuk mempasrahkan dirinya dalam putusan pengadilan. Hingga pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Yunyong. Mendengar hal ini ibu Yunyong tentu histeris melihat putri kesayangannya harus mendekam di penjara. Sementara itu mimpi Yunyong untuk menjadi seorang PNS tertunda untuk sementara waktu. Yunyong mulai menjalani kegiatan di penjara dengan tabah dan Yunyong dikenal dengan sebutan 2037. Yunyong kini menempati sel nomor 12. Saat masuk ke ruangan, dia disambut baik namun karena tak sengaja memegang barang milik tahanan sentimen yaitu tahanan 1733, Yunyong dipukuli. Untungnya bisa dihentikan oleh senior tahanan di sel itu. Beberapa hari awal, narapidana lain yang masih belum tahu apa penyebab Yunyong ada di dalam sel tersebut. Berbagi cerita demi mengurangi rasa depresi dan beban yang ada di pikiran Yunyong. Karena Yunyong di sana selalu terlihat sangat murung dia hanya diam. Dia ikut kegiatan bekerja bersama tahanan lain. Namun dia tetap murung. Hingga ada suatu malam seorang wanita tua terpidana mati bernama Sunjae menceritakan kisahnya. Mengapa dia berakhir di dalam penjara? Sunjae mengatakan dulu pernah mempunyai seorang anak laki-laki yang mati tertabrak mobil dengan sopir keadaan mabuk. Sang sopir menyerahkan diri pada pihak yang berwajib. Namun karena kehilangan anaknya, Sunjae membakar rumah supir tersebut pada malam hari dan membunuh 5 anggota keluarga sang supir yang sedang tertidur. Mendengar cerita itu, Yunyong akhirnya sadar bahwa bukan hanya dirinya yang mengalami masa sulit. Akhirnya dia mulai menulis surat untuk ibunya.
bahwa dirinya baik-baik saja selama di penjara. Dia pun mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, dengan melakukan aktivitas lain supaya tidak menganggur dan menghilangkan beban pikirannya. Setelah mendapatkan surat dari putrinya, sang ibu akhirnya memberanikan diri untuk menjenguk putrinya. Dia berusaha tegar supaya tidak menangis di depan anaknya. Namun saat melihat anaknya, air mata ibunya pun tidak dapat tertahan ketika melihat Yunyong dengan seragam birunya. Dengan tangisnya, mereka saling menjelaskan bahwa mereka baik-baik saja. Keesokan harinya Yunyong ternyata mengalami demam. Dan setelah dirawat beberapa waktu oleh dokter di lapas tersebut, rupanya Yunyong mendapatkan kabar yang mengejutkan, bahwa ternyata dia kini dalam kondisi hamil. Tentu saja Yunyong pun kaget dengan apa yang dia alami. Yunyong akhirnya lari sambil terus memanggil ibunya. Ia ingin keluar dari penjara, namun akhirnya polisi dapat menghentikannya karena percobaan kabur. Yunyong pun akhirnya ditempatkan di ruang isolasi beberapa hari. Kabar kehamilannya dan kasus yang menimpa Yunyong pun terdengar oleh rekan sekamarnya. Mereka semua merasa iba dengan penderitaan yang dialami Yunyong. Sunjay akhirnya mendatangi Yunyong ke ruangan isolasi dan dia melihat Yunyong yang tergeletak dengan perut yang terbuka dan wajah yang menggambarkan depresinya. Singkat cerita, Yunyong dibawa kembali ke dalam sel bersama yang lainnya. Mereka mensupport Yunyong dan membuat Yunyong kuat dalam menjalani pahitnya kehidupan yang dialaminya. Mereka semua berdiskusi apa yang sebenarnya harus dipilih, apakah aborsi adalah jalan yang terbaik atau tetap mempertahankan anak itu. Beberapa hari kemudian, Ibu Yunyong kembali menjenguk anaknya, namun petugas sipir yang mengetahui keadaan Yunyong menolak secara halus permintaan itu. Dengan mengatakan Yunyong menolak kunjungannya, karena tidak ingin ibunya tahu kalau dirinya sedang hamil dan agar tidak ada kesalahpahaman dan rasa khawatir pada ibunya. Pada malam harinya, dia menulis sebuah surat untuk ibunya, supaya tidak mengunjunginya selama 1 tahun, karena dia ingin bekerja keras supaya menjadi narapidana teladan, dan mengatakan supaya ibu tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Seiring berjalannya waktu, mereka saling menyayangi dan menjadi sahabat rekan narapidana. Yunyong berusaha untuk melindunginya dari para tahanan nakal karena mengetahui Yunyong telah hamil dan mengalami depresi. Hingga di suatu hari, Yunyong merasa putus asa dengan dirinya. Dia mencoba membunuh janin yang ada di dalam perutnya, dengan menusukkan pecahan kaca ke perutnya terus-menerus, tanpa dia sadar bahwa hal itu juga berarti akan membunuh dirinya. Namun 1733 saat itu melihat perbuatan Yunyong dan coba menghentikan apa yang Yunyong lakukan. Walaupun dengan cara kekerasan, rekan narapidana lain mencoba untuk menyemangati Yunyong supaya dia mau meminta perlindungan kepada Komnas Perempuan dan meminta persidangan ulang. Namun Yunyong tidak mau melakukan itu karena jika dia melakukannya maka dia akan menjadi bahan omongan bahwa dirinya adalah pembunuh. Dia lebih memilih di penjara kemudian bebas dan hidup tenang bersama ibunya. Di sisi lain, karena Yunyong hamil, petugas sipir memindahkan pekerjaan Yunyong ke pekerjaan yang lebih ringan dan mudah untuk dilakukan. Hingga di suatu hari Yunyong mengalami kram di perutnya. Yunyong langsung dilarikan ke rumah sakit dan didampingi oleh petugas sipir. Sang dokter mengatakan bahwa usia kehamilannya kini beranjak 6 bulan namun ukuran bayi sangat kecil, karena sang ibu menolak keberadaannya. Namun walaupun ukurannya kecil, sang bayi dalam keadaan sehat. Kembali ke kamar selnya. Semua temannya pun ingin tahu dengan apa yang telah terjadi pada Yunyong, sehingga saling tuduh-menuduh. Bertanya apa yang terjadi pada diri Yunyong selama di rumah sakit dan Yunyong pun menceritakan semuanya dan itu membuat rasa simpati para sahabatnya terhadap Yunyong semakin besar. Beberapa hari kemudian persidangan ulang tentang kasus Yunyong kembali diselenggarakan. Dan saat itu Yunyong memberikan pernyataan bahwa dia mengakui telah membunuh seseorang. Namun dia juga telah mengalami pelecehan seksual. Terserah mereka mau percaya atau tidak dengan apa yang telah dikatakannya. Yunyong mengatakan siap mematuhi aturan dan dia rela dipenjara selama 5 atau 10 tahun lagi. Dia akan menerima hukuman itu dan saat selesai dia hanya ingin kembali bersama ibunya. Keputusan sidang ulang pun dibacakan. Pelecehan seksual yang dikatakan oleh Yunyong tidak diterima dan dianggap tindakan suka sama suka. Mengingat cedera korban yang parah,
Hakim memutuskan vonis bahwa Yunyong hanya dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan rekannya kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Rekan-rekannya semakin menyayangi Yunyang dan Yunyong pun mulai menerima keadaannya. Mereka sekarang menjadi sahabat yang sangat dekat dan saling mendukung. Yunyang kembali ke kamarnya. Saat tengah tertidur, tiba-tiba rekannya saling bergantian masuk ke kamar mandi dan ternyata mereka melukis dinding kamar kecil mereka dengan lukisan bunga kosmos yang merupakan bunga kesukaan Yunyong. Hal ini terlihat sederhana, namun hal ini berhasil membuat Yunyong tersenyum. Kehadiran Yunyong di sana membuat suasana penjara menjadi lebih baik dan lebih berwarna. Para narapidana yang lebih tua pun merawat dan menyayanginya seperti anaknya sendiri. Bahkan setiap malam ketika Yunyong tertidur, rekan sekamarnya itu selalu membuatkan sesuatu untuk dijadikan kejutan di hari kelahiran anak Yunyong nantinya. Mereka bahkan sibuk menyiapkan nama untuk anak Yunyong. Beberapa bulan kemudian hari yang dinantikan itu. Tiba Yunyong mengalami kontraksi, yang akhirnya air ketubannya mulai pecah. Yunyong pun dilarikan ke rumah sakit. Sementara yang lainnya terlihat gelisah menunggu kabar dari Yunyong. Saat proses melahirkan Yunyong lemas dan tidak sanggup melahirkan anaknya. Sampai akhirnya dia koma dan harus dirawat di rumah sakit. Sampai waktu tahanannya habis dan ternyata Yunyang telah menuliskan surat untuk para sahabatnya. Dia menulis itu saat sebelum melahirkan. Dia takut tidak bisa mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal pada rekan-rekannya. Ibunya yang dari awal tidak tahu bahwa putrinya hamil. Dia sangat syok. Setelah lama tidak bertemu, dia malah melihat putri kesayangannya koma setelah melalui penderitaan cukup panjang. Akhirnya Yunyong membuat keputusan besar untuk menyerahkan putrinya agar bisa diadopsi orang lain. Dia ingin anaknya tumbuh menjadi orang yang lebih baik dan tidak menjalani kehidupan yang sulit seperti dirinya dulu. Sedangkan Yunyong kini kembali tinggal bersama ibunya dan menjadi pegawai negeri sesuai dengan cita-citanya dulu.